Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka Fadil dari kelas Tikombi angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang CPU scheduling. Nah, yang pertama itu definisi dari CPU scheduling. CPU scheduling itu adalah sebuah proses dalam sistem operasi yang mengatur urutan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Proses ini dilakukan agar CPU dapat digunakan secara optimal dan efisien, serta untuk memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, ada peranan CPU scheduling. Pertama, meningkatkan utilisasi CPU. CPU scheduling ini memastikan bahwa CPU tidak idle dan selalu ada proses yang siap untuk dieksekusi. Yang kedua, meningkatkan fairness. CPU scheduling memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak ada proses yang dibiarkan menunggu terlalu lama. Yang ketiga, meningkatkan response time. CPU scheduling dapat membantu meningkatkan response time sistem dengan memberikan prioritas kepada proses yang membutuhkan waktu respon cepat. Nah, adapun tujuan dari CPU scheduling yaitu tujuan utamanya yang pertama meningkatkan throughput, yaitu menyelesaikan sebanyak mungkin proses dalam waktu singkat. Kedua, mengurangi waktu tunggu, meminimalkan waktu yang dihabiskan proses menunggu untuk dieksekusi. Dan yang terakhir itu meningkatkan fairness. CPU scheduling memastikan semua proses mendapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, jenis-jenis algoritma scheduling. Terdapat beberapa algoritma CPU scheduling antara lain yaitu ada FCFC atau first come first served. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya. Selanjutnya SJF, shortest job first. Artinya algoritma ini mengeksekusi proses dengan durasi terpendek terlebih dahulu. Selanjutnya ada round robin. Nah, algoritma ini memberikan waktu yang sama kepada setiap proses secara bergiliran. Selanjutnya ada priority scheduling. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada algoritma multi-level queue. Algoritma ini membagi proses ke dalam beberapa antrian dengan prioritas berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang FCVS atau first come first serve. Untuk cara kerjanya itu mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya. Nah, proses yang pertama kali datang ke CPU akan dieksekusi terlebih dahulu dan proses yang datang kemudian harus menunggu sampai proses sebelumnya selesai. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari FCVS, yang pertama itu ada kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua yaitu fairness. Algoritma CVS memastikan semua proses mendapatkan waktu yang sama untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, adapun kekurangan dari FCVS itu eh, yang pertama ada waktu tunggu yang lama. Nah, proses yang datang di belakang mungkin harus menunggu lama untuk dieksekusi. Selanjutnya tidak optimal. Algoritma FCVS tidak mempertimbangkan durasi proses sehingga proses yang singkat mungkin harus menunggu lama di belakang proses yang panjang. Selanjutnya ada SJV atau Shortest Job First. Algoritma ini memprioritaskan proses dengan durasi terpendek. Proses dengan durasi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu dan proses dengan durasi lebih panjang harus menunggu. Dan ada kelebihan dan kekurangan dari SJV. Untuk kelebihannya yaitu waktu tunggu yang lebih pendek. Algoritma SJV memastikan proses dengan durasi singkat dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Nah, selanjutnya throughput yang lebih tinggi. Algoritma SJV dapat menyelesaikan lebih banyak proses dalam waktu singkat. Selanjutnya ada kekurangan dari SJV yaitu starvation. Proses dengan durasi panjang mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Membutuhkan informasi durasi. Algoritma SJV membutuhkan informasi durasi proses yang mungkin tidak selalu tersedia.
Selanjutnya ada round robin. Nah, algoritma ini memberikan waktu yang sama kepada setiap proses secara bergiliran. Setiap proses mendapatkan waktu yang disebut time quantum untuk dieksekusi. Jika proses belum selesai dalam waktu kuantum, proses tersebut akan dihentikan dan proses berikutnya akan dieksekusi. Adapun kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu kelebihan dari RR, fairness. Algoritma RR memastikan semua proses mendapatkan waktu yang sama untuk dieksekusi. Selanjutnya, waktu respon yang cepat. Algoritma RR dapat memberikan respon yang cepat kepada semua proses. Selanjutnya ada kekurangan dari RR yaitu overhead. Algoritma RR membutuhkan overhead untuk mengganti proses secara berkala. Selanjutnya ada starvation. Nah, proses dengan durasi panjang mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada priority scheduling. Nah, algoritma priority scheduling mengeksekusi proses berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Setiap proses memiliki prioritas, dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, adapun penetapan prioritas. Prioritas dapat ditetapkan berdasarkan berbagai faktor seperti jenis proses. Proses sistem mungkin memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses pengguna. Selanjutnya urgensi. Proses yang lebih urgen mungkin memiliki prioritas lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan sumber daya, di mana proses yang membutuhkan lebih banyak sumber daya mungkin memiliki prioritas lebih rendah. Adapun kelebihan priority scheduling dan kekurangan priority scheduling. Untuk kelebihannya, fleksibilitas. Algoritma priority scheduling memungkinkan pengguna untuk menentukan prioritas proses. Selanjutnya ada kinerja yang lebih baik. Nah, algoritma priority scheduling dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk proses yang lebih penting. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari priority scheduling. Yang pertama yaitu starvation, di mana proses dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menentukan prioritas. Menentukan prioritas yang tepat untuk setiap proses bisa menjadi hal yang sulit. Nah, adapun dari algoritma multi-level queue, struktur multi-level queue. Nah, algoritma multi-level queue yang membagi proses ke dalam beberapa antrean dengan memprioritaskan perbedaan. Antrean dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Untuk cara kerjanya, ketika sebuah proses baru datang, semua proses tersebut akan ditetapkan di antrean dengan prioritas yang sesuai. Jika antrean dengan prioritas tinggi kosong, proses dari antrean dengan prioritas berikutnya akan dieksekusi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari algoritma multilevel queue. Untuk kelebihan, eh, mencegah starvation, memastikan semua proses mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi, dan kinerja yang lebih baik. Dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk proses yang lebih penting. Untuk kekurangannya, eh, kompleksitas. Algoritma multilevel queue lebih kompleks daripada algoritma scheduling lainnya. Yang kedua yaitu overhead, di mana membutuhkan overhead untuk mengelola antreannya. Selanjutnya ada faktor-faktor pengaruh. Sini beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan algoritma CPU scheduling. Pertama itu ada jumlah proses. Semakin banyak proses yang ada, semakin kompleks proses scheduling. Kedua, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang diproses dapat mempengaruhi pilihan algoritma yang optimal. Selanjutnya, prioritas proses. Jika terdapat proses dengan prioritas tinggi, algoritma scheduling harus dapat mempertimbangkannya. Dan yang terakhir itu ada waktu respon yang diinginkan. Algoritma scheduling harus dapat memilih proses yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat jika diperlukan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.